Istirahatlah dulu. Udah mendingan nggak apa-apa. Pelan, mereka kejam banget. Hati-hati. Mereka buang kau ke tanah arwah. Tempat apa itu? Aku cuma dengar jauh, 1000 li dari kota Yasa. Dijaga 300 prajurit. Katanya akhir-akhir ini agak tak aman. Sudah kuduga, mereka ngirimmu ke tempat begitu. Mereka tak berniat baik. Tak apa. Justru ini kesempatanku untuk ditempa. Besok pagi aku pergi. Maksudmu tak apa gimana? Lalu nikahmu sama Kak Ayu Lestari gimana? Ayah, udah jam berapa? Masih bahas itu? Sedang apa? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan-jangan kayak Bima Pratama. Pergi bertahun-tahun. Itu gimana? Ayah, tak apa. Aku dan Kak Ayu Lestari dijodohkan Raja Yasa. Akan secepatnya ku tebus dengan prestasi. Pulang nikahi Kak Ayu Lestari. Kalian sehari saja belum menikah. Aku seharian gak tenang. Ayah, yang paling penting itu keselamatan Arga Saputra. Urusan ini nanti aja kalau sudah balik. Arga Saputra, aku ikut bersamamu. Tidak, bahaya. Aku tak takut. Kamu sih nggak takut, tapi aku yang bakal ketakutan. Tak bisa diam aja di rumah? Tak peduli, pokoknya aku harus ikut bareng kamu. Xiao Tao, menurutmu siapa pria berbaju hitam itu? Kenapa menjebak kami? Aku juga lama mikirinnya, tapi sudah dapat tebakan. Aku tuh dengar Arga Saputra sama Ayah Ayu Lestari minum bareng. Pasti dialah orangnya. Masa sih? Selain dia, siapa lagi yang seiseng ini, ha? Tapi apa tujuannya? Mencoreng nama Nona. Biar Ayu Lestari bisa menikah tanpa halangan dengan Arga Saputra. Tapi malah merugikan Arga Saputra. Salah langkah saja. Baguslah, akibatnya kita jadi tak punya rumah. Saudara-saudaraku, ayo jalan-jalan. Saudara-saudara, kami kembali. Kembali. Kau ke kalian balik? Bukannya kamu putri Tuan Rendra Wibowo? Kok balik lagi? Benar, iya. Kami diusir dari rumah oleh Tuan Rendra Wibowo. Kini kami tunawisma. Stella. Nggak mau balik ke rumah itu. Seneng bareng kalian. Baik. Ke barak minum puas. Oke, ayo jalan. Ayo minum jalan. Arga Saputra, kau benar. Jangan biarkan Ayu Lestari ikut ke tempat berbahaya itu. Ayah, besok pagi aku berangkat. Ke Ayu Lestari ku bilang lusa berangkat. Nggak mau dia ikut. Baik. Arga Saputra, aku memang tak salah menilaimu. Besok kau akan pergi. Kapan? Ketemu lagi? Ayo kita minum lagi buat melepasmu. Sudahlah, terakhir cuma minum sedikit. Sekejap, komandan pasukan tiada. Itu kan kecelakaan. Sudahlah. Ayah katakan, si baju hitam yang menjebakku, dia sebenarnya siapa? Sebenarnya sudah kupikir baik-baik. Kurasa kemungkinan terbesarnya Intan Maharani sendiri. Tapi, habis itu dia masih membelaku. Bisa saja itu cuma sandiwara. Coba pikir, dia maunya Arga yang hidup. Arga mati percuma dong. Ini bakal merusak nama baiknya. Risikonya terlalu besar. Aduh, dalam hal ini kau memang kalah pengalaman dari ayah. Perempuan, kalau sudah cinta pada pria, langsung tak terkendali. Demi dapatkan pria yang dia inginkan. Dia pakai segala cara. Bunuh orang, bakar rumah, semua bisa dilakuin. Masa iya? Bisa saja. Tak kusangka. Intan Maharani memang begitu. Ayo minum. Hei si ketiga, besok kita ikut Arga pergi ke tanah arwah. Hari ini kita minum banyak. Anggap aja ini jamuan perpisahanmu. Baik. Bersulang, besok aku ikut kalian. Nona, kami juga mau ikut ya? Kenapa nggak boleh? Tidak. Nona Intan Maharani, apa Anda serius? Nona Sulong, tempat seperti itu bukan untuk Anda. Lagi pula di sana sering muncul iblis dan siluman. Sangat seram. Iya benar. Katanya belakangan siluman sering muncul. Lagian Arga Saputra juga tak akan mengizinkan Anda pergi. Benar. Nona tetap di kota Yasa tunggu Arga Saputra kembali. Jangan coba membujukku. Pokoknya tekadku bulat. Arga kemana, aku ke sana. Nona, Kalian harus bantu aku. Dengar nggak? Baik. Ayo minum. Minum. Ayo minum. Ayo, Ayo habiskan. Ayu Lestari, maaf.
Aku berangkat sehari lebih awal. Jangan kejar aku. Tunggu aku di rumah, ya. Kak Arga. Kak. Kok kalian datang? Kak, pergi ke tanah arwah. Adik-adikmu pasti ikut sampai akhir. Iya benar. Tanah arwah, siluman merajalela, terlalu berbahaya. Ular raksasa kuat banget. Kakak bunuh semuanya dengan satu panah. Kak, sekalipun gunung pisau, laut kami mati. juga ikut Anda. Iya, aku ikut kamu. Kalian semua saudaraku sejati. Kalian berdua tetap di sini. Berhenti. Kenapa? Tak usah tanya. Pergi. Baik. Arga, aku akan tetap ikutimu. Nona, Ayo aku ke tanah arwah. Tak usah kejar aku. Tunggu di rumah aja ya. Tuntun kudanya, maju dulu. Baik. Bukannya aku suruh kalian tinggal? Kok masih ikut? Jalan ini bukan cuma punyamu. Kenapa kami tak boleh lewat? Jangan keras kepala terus, ya. Kalian pergi dulu, aku nyusul. Baik-baik kami duluan, ayo. Arga, izinkan kami ikut. Lagi pula, kita pun tak punya tempat lagi. Kami tak akan jadi beban. Tidak, pergi. Kalau mau aku pergi, panah aku sampai mati. Mati di tanganmu pun, takkan kusesali. Tak ku dapat panji siluman. Pulang pun tetap mati. Bahkan lebih mengerikan. Kalau sama-sama mati, lebih baik kau yang bunuh aku. Dengar, ini bukan mainan. Ini hidup mati. Ini terakhir kali ku bilang. Cepat pergi, pulang. Ayo, berhenti. Jangan pergi. Ayah sudah mati pun, aku tak akan biarin kau pergi cari mati. Dibilang mau mati, aku cari Arga Saputra. Aduh, bahasamu. Kau nggak tahu tanah arwah itu tempat apa? Iya kan? Kubilangkan, orang sudah bilang, 2000 tahun lalu siluman sudah menyapu bersih seluruh tanah arwah. Tempat itu tadinya tempat bagus. Tapi sejak siluman datang, tempat itu kayak kena guna-guna gitu. Dengar ya! Ladang tandus ternak habis. Bahkan prajurit penjaga perbatasan pun lenyap. Ayu, kau harus pikir matang-matang. Lepaskan. Tempat itu lebih serem dari neraka. Alam baka. Pergi, kau nggak bakal bisa kembali. Kalau kau sampai hilang... Ayah, bagaimana ini? Ayah, aku minta maaf. Tapi aku dan Arga punya janji seumur hidup. Sebesar pun hambatannya, aku juga harus melaluinya bersama dia. Anak perempuan yang dinikahkan itu bagai air tumpah. Kau ngotot pergi, bawa ayah ikut. Hidup atau mati, ayah akan hadapi ini bersamamu. Ayah, aku bukan pergi buat main-main. Sana berbahaya. Ayu! Jangan tinggalkan ayah. Ayah tak bisa tanpamu. Kak, kalau... Bawaan aja nggak ada, mau pergi gimana? Ayah beli di sana. Di sana bahkan toko aja nggak ada, mau beli di mana?
ayah yang beresin. Tunggu ayah, ya. Ayah cepat kembali, tunggu ayah, ya. Jangan pergi dulu, ayah sebentar lagi sampai. Kak Ayu, aku balik. Nona, kita tetap harus pergi, ya. Saya bukan kami. Maksudnya, Dewi, aku sudah memikirkannya. Urusanku sendiri. Aku sendiri yang tanggung, tak boleh bebani kamu. Pulang saja. Nona jangan. Bukannya kamu bilang kita ini seperti saudari? Kalau memang saudari, susah senang bersama? Bahaya apapun, kita terjang bersama. Dewi, itu tanah arwah, siluman ganas berkeliaran. Kau jangan ikut. Tidak, aku ikut. Aku harus ikut. Dewi, kok nggak nurut, mau memberontak ya? Biasanya Nona mau apa, aku ikut. Tapi kali ini aku harus ikut. Lepas. Jangan. Lepas. Lepas. Putri Anggrek, Kak Bima gimana? Jangan terus mikirin Kak Bima ya. Tentu aku juga kangen banget sama kamu ya. Aku juga kangen semua. Kak Ayu, kami sudah temukan tanaman obat legendaris itu. Jadi lengan Kak Bima udah sembuh? Dengan aku, pasti sembuh. Tumbuh sih tumbuh. Tapi, masih. Kak Ugang baru tiba di Yasa. Bima langsung menghadap Raja Yasa. Bukan sengaja ku tahan dia. Dia nggak boleh datang ya. Ngomong apa sih? Putri Anggraini, cepat ceritakan ke Kak Ayu Lestari. Dari mana kamu bisa sehebat ini? Sampai bisa nyembuhin kakak? Iya, gimana sembuhnya? Ya, jelas berkat aku. Waktu itu kami di Gunung Hijau Raya. Cari bunga teratai salju berdaun 7. Ya ampun, kebetulan ketemu saudara jauhku. Belum ngobrol 2 kalimat. Tiba-tiba ada elang raksasa nyerang kami. Waktu itu aku langsung bagai harimau lapar menerkam mangsa, menyeberangi sungai besar. Lalu satu jurus ekor naga menyapu. Hujan rapat menutup langit dilanjutkan pelita Buddha puncak emas. Lalu segala Buddha kembali ke satu asal. Amitabha, akhirnya beres, selesai. Kapan jadi sehebat ini? Ya iyalah. Kalau bukan aku yang nolong kerabat jauhku itu, entah sampai kapan kami harus cari di Gunung Hijau Raya sampai kapan? Kak Ayu, kebetulan banget loh. Saudara jauhku itu hidupnya malah lebih mapan dari aku. Dapat guru setengah matang, sekarang lumayan jadi cenayang kecil ya. Wah, dia luar biasa. Dia dapat yang gede. Gurunya itu Raka Mahendra loh. Raka Mahendra dengar aku yang selamatkan muridnya. Dan tahu aku lagi ngobatin lengan Kak Bima. Lalu kasih saya Gucci ini. Cuma Gucci beginian. Jangan remehkan Gucci ini ya. Raka Mahendra bilang, ini Gucci khusus buat menumbuk obat. Ditambah resep obat darinya. Telan 7 pil. Lengan Kak Bima akan pulih total. Cuma Kak Bima itu kelewatan menyebalkan. Kadang kamu baik banget padanya, ntar kamu maki dia lagi. Kamu sakit ya? Enggak lah! Saya susah payah menumbuk obatnya. Raka Mahendra bilang, obat ini butuh 500 tahun buat ditumbuk. 500 tahun aku harus kerja keras menumbuk capek banget. Ih! Wah, 500 tahun. Mau tambah lagi 50 tahun? Kayaknya cukup. Kak Bima juga bilang begitu. Kelamaan, jadi nggak ada gunanya lagi. Bukan begitu. Raka Mahendra juga bilang, kalau Putri Anggraini sih, cerdas dan cekatan. Kalau yang menumbuk obat ini orang yang benar-benar cerdas, cuma perlu 49 hari. Obat ini akan jadi. Pokoknya aku pasti takkan patah semangat. Aku pasti sembuhkan lengan Kak Bima. Bagus, Bima Pratama segera pegang kapak sakti. Pimpin pasukan bertempur. Tentu saja. Kak Ayu Lestari, kamu tadi buru-buru keluar. Mau kemana? Aku hampir lupa, ceritanya panjang. Arga Saputra dikirim ke tanah arwah. Aku harus segera nemuin dia. Aduh, Ayu Lestari. Tanah arwah itu. Bukan main-main. Dia ini perempuan pikir lagi ya. Ada Arga Saputra, takut apa? Benar, Arga Saputra jago silat. 7 pendekar ikut loh. Aku pasti aman. Tetap tak boleh. Kakakmu kalian berdua belum resmi menikah? Aduh, lagi pula coba ingat. Dulu ikut ke kamp militer. Kau buat Arga Saputra belum cukup menderita. Hah? Kamu!
Aduh, dengarkan ayah. Ya. Pria di luar bertarung, namanya menoreh prestasi loh. Kau ikut dia bukannya itu malah bikin dia terganggu? Ah, benar. Putri Anggraini, benarkah? Nggak begitu. Sekarang aku yang lindungi Kak Bima Pratama. Kurasa nggak masalah sih. Kak Ayu Lestari, lindungi Arga Saputra. Ayu Lestari, tolonglah. Kau ikut Arga Saputra, jangan-jangan malah ngundang siluman hantu atau dewa. Gimana aku harus jelasin ini ke ibunya yang udah meninggal? Wah ayah, ternyata ayah begitu berperasaan. Kupikir selain pelit dan mata duitan, lupa budi demi untung, tak ada kelebihan lagi. Itu kekurangan. Aduh, Putri Anggraini, kumohon, murah hati, berbuat baiklah, cepat bujuk dia, jangan pergi. Putri Anggraini, kumohon. Wah, kebetulan banget Kak Ayu Lestari. Sebesar pun hambatannya. Pas banget, hal penting, butuh bantuanmu. Iya, ada urusan. Bantuanku? Iya, cepat, ayo. Apa urusannya? Kak Ayu, kamu nggak tahu, aku sama Kak Bima saat mencari tanaman obat di jalan. Setelah dia memanah matahari, rakyat sekitar kota Yasa hidup sengsara banget, makan, pakaian pun tak cukup. Soal ini Raja Yasa tahu? Kalau dia ogah ketemu, biar aku yang ngomong. Dia belum selesai. Lanjutin. Dan juga, soal ini sudah Kak Bima laporkan ke Raja Yasa. Berarti beres dong. Kalau gitu ku cari Arga. Kak Ayu! Pas pulang tadi aku ketemu Sari Permata loh. Bener? Gimana dia? Pangeran Gempal baik nggak? Ada apa? Sayangnya, ya, Sayang apanya? sayangnya, sekarang Gunung Hitam juga kehabisan makanan. Pangeran Gempal pusing soal pangan, urusan makanannya. Sari Permata juga bawa bulu, mau ke kota Yasa tukar pangan loh. Kapan dia sampai? Mungkin 2 hari lagi bakal sampai. Aku kenal tempat ini. Urusan pangan serahkan padaku. Kak Ayu, kalau khawatir sama Arga, kuantar kamu. 2 hari ini jangan dulu. Tunggu urusan pangan Gunung Hitam beres. Aku pergi lagi saja. Minum. Minum! Tak bisa naik kuda ke tanah arwah, gimana? Siapa bilang aku tak bisa? Aku juga bisa silat. Aku bawakan banyak bekal. Si kedua, ke sini ambil kudanya. Baik, Ayo, pergi. Bima Pratama sudah cacat. Ini kekuasaan militer seluruh negeri akan sepenuhnya ada di tangan kita. berkat 10 matahari, Benar sekali kata Paduka. Sejak 10 matahari terbit, pangan di kota Yasa langka. Rakyat tak dapat beras bantuan. Pasti akan berontak. Bukankah di lumbung masih ada beras? Paduka sudah kusuruh orang, sudah diangkut lebih dari separuh. Bagus. Kerja bagus. kakak bisa berangkat. Baik. Ada apa ini? Kakak, kita berangkat sekarang? Minum dulu siap-siap. Kami menunggumu. Ya, Ayah! Paduka Danukusuma. Ya sudah, Paduka. Jangan repot-repot. Nona Ayu Lestari ada? Ayu Lestari keluar. Sutra sebagus ini, pasti mahal ya. Terlalu baik.
Tak usah sungkan, Pak. Kain bermutu ini. Gimana kalau baju pengantin Ayu Lestari boleh, ya? Tentu cocok. Bapak ini paham jalannya, ya. Paduka, silakan minum teh. Baiklah, kalau Bapak berkata begitu, tolong cepat pilih hari baik. Kita juga sebaiknya pulang siap-siap. Oh, Paduka, soal nikah putri saya. Mana berani merepotkan Paduka. Ah, Bapak ini, hal begini bagaimana bisa diwakilkan orang lain? Beberapa waktu lalu ada salah paham yang menyakiti Ayu Lestari hatinya. Change, sungguh kasihan. Coba-coba, kenapa dia malah ketemu orang seperti Arga Saputra? Aduh, putri saya benar-benar bernasib malang. Paduka, saya bisa minta tolong? Ah, tak usah begitu. Boleh, silakan. Saya mohon Paduka, putri saya. Katakan, teruskan. Mohon pulangkan tunangan putri saya, Arga Saputra. Segera tarik dia pulang. Soal ini aku... Lihat ukuran Arga. Sudah kukur. Anda mengirim sutra sehalus ini. Pas banget buat baju pengantin mereka. Lihat. Pak, masalah ini perlu dipikirkan matang-matang. Ini urusan keluarga Bapak sendiri. Benar, kami ini orang luar tak pantas ikut campur. Dan tak seharusnya... Sok tahu. Bapak, kalau begitu Bapak sibuk dulu. Kami pamit. Papa Paduka, kalau begitu, hamba tak mengantar. Hati-hati ya, Intan menarik busurku. Tak perlu. Masih bisa mundur. Tak kusesali. Masih kuat? Bandel sekali. Ayah! Ayu pulang. Pas balik, tak lihat siapa-siapa. Tidak. Hah? Kain dari mana? Ini hadiah dari Paduka Danu khusus untukmu. Tapi ayah pikir, ingin bikin baju yang pantas, buat nanti enak buat di lingkungan kantor lobi-lobi. Barang berharga ini? Gimana bisa kami terima? Dia berani kasih, aku tentu berani terima. Bahannya bagus sih. Memang kain mutu tinggi. Tapi, nak, kau harus hati-hati dengan Paduka Danu Kusuma ini. Sepertinya dia tertarik padamu. Ayah, jangan asal bicara. Dia pernah bela kita di depan Pak Rendra Wibowo. Siapa tahu, begitu Arga Saputra pergi, dia datang sendiri buat cari muka. Orang ini, kalau nggak ada perlu, nggak bakal datang. Dia tuh ambang pintu rumah kita hampir patah diinjaknya. Kalau ya khawatir, aku balikin bahannya. Jangan. Danu Kusuma ini sekarang cuma seorang paduka. Tapi kelak dia juga bakal jadi penguasa dunia tokoh besar. Orang begini, tak bisa kita musuhi ya. Kurasa dia bukan orang picik. Kau mau kemana? Mau kemana? Tak tahu diri. Bilang, aku kurang di mana dibanding Arga Saputra? Aku ini Paduka Danu Kusuma. Antar sendiri hadiah ke rumahnya. Tak diizinkan ketemu Change, ya sudahlah. Masih berkoar-koar bilang, pakai sutra mewah ini untuk Ayu Lestari dan Arga Saputra, baju pengantin. Masih suruh aku panggil Arga balik, nikahkan Ayu Lestari dengannya. Kau lihat dia. Paduka, tenanglah. Paduka, si tua itu, gila beneran atau pura-pura? Paduka masih belum melihat juga? Saat Paduka kuasai seluruh negeri, pasti dia tak berani membantah sepatah kata pun. Pengiriman berasnya gimana? Beras, tinggal kiriman terakhir. 3 hari lagi, semuanya selesai. Paduka, kalau semua beras ini diangkut, kalau ketahuan, bagaimana nanti? Saya sudah punya cara. Paduka, ada tamu minta bertemu. Siapa?
Ayu Lestari. Bawa dia masuk. Ya, Paduka, Nona Ayu Lestari telah tiba. Keluar! Ya, Paduka. Nona Ayu Lestari kita ini teman lama. Tak usah sungkan denganku. Panggil saja Danu. Baik, Paduka. Hadiah Anda sungguh terlalu berharga. Saya nggak bisa terima. Lagi pula aku bertunangan dengan Hoi. Menerima hadiah pria lain, kurasa kurang pantas. Nona Changge. Aku tahu kau pasti salah paham. Apa kau kira aku... Biar ku terus terang. Ku berikan ini buatmu hanya tanda kecil permintaan maafku. Paduka terlalu baik. Rupanya aku salah sangka. Kukira Kalau memang enggak enak, anggap saja barang-barang ini, anggap saja untuk pernikahanmu dengan Hoi, ini hadiahnya. Gini aja kan bisa. Benar, Chang'e. Sejak awal Paduka memang memberikannya sebagai hadiah pernikahan. Karena Hoi pergi ke tanah kegelapan. Khawatir mengingatkan hal yang menyedihkan. Jadi, Duan Sheng! ya Paduka. Chang'e, jangan dengar omong kosongnya. Ngomong-ngomong selama Hoi tak ada, apa rencanamu? aku mau balik ke kerjaan lama. Buka toko jahit. Kebetulan sekali. Kain-kain ini mungkin berguna buat tokomu. Tak perlu. Terima kasih atas niat baik Paduka. Aku pamit. Aku pasti akan membuat Hoi. Jadilah pengantin pria paling tampan. Ku minta bantuanmu. Kali ini lepasin beberapa saudaraku. Bahas syaratnya dulu. Katakan. Aku mau Hoi mati di tanah arwah. Hancur lebur, takkan bangkit selamanya. Semua siluman di tanah arwah bawahanku. Akan kusuruh mereka membantumu. Lumbung di kota Yao juga hampir kosong. Ya, dalam hari-hari ini, Yao pasti akan membuka lumbung, membagikan pangan untuk menolong rakyat. Jadi, Dayao sama sekali tak boleh tahu. Akulah yang selundupkan berasnya. Kalau tidak, akibatnya tak berkesudahan. Raja Siluman, apa ada akal? Lepasin satu saudaraku. Dia bakal beresin masalah ini. Ayah! Ayah tak usah khawatir. Semua kain itu kukembalikan ke Pangeran Dandru. Baik, anakku, bagaimanapun, ayah lebih dulu makan garam puluhan tahun dari kamu ya. Soal menilai orang, ayah yakin. Sudah. Terserah kamu. Jangan cuma bikin ayah senang. Ingatlah, selalu waspada pada orang lain itu memang perlu. Jangan lihat dari luarnya, padamu dia rendah hati dan lembut. Jangan-jangan dia memang licik dan kejam. Ayah, itu berlebihan banget. Paduka dan Ukusuma kan cuma ngasih beberapa gulung kain. Lagi pula dia memang sudah bilang, ini hadiah buat pernikahanku dengan Arga Saputra. Dia benar bilang gitu. Dia cuma takut kita salah paham. Ternyata, ayah tetap curiga. Kuriga? Salah paham. Aduh, salah paham. Ayah bicara dari pengalaman. Tak mau kau dirugikan. Di rumah kita ada ayah secerdik ini? Orang lain nggak dirugikan aja sudah untung. Ada.
Inikah tanah arwah legendaris itu? Kok nggak ada orang? Bukan cuma sepi, nggak ada gerakan sama sekali. Mana ada siluman? Cuma beberapa bukit jelek sama beberapa camp lusuh aja, kan? Jangan remehkan camp ini. Ini markas militer terpenting di Yasa. Konon 1000 tahun lalu di sini siluman merajalela. Arga, aku tahu. Dulu Surya Wijaksana dan ayahku kirim 300 pendekar jaga sini. Sudah, diam. Kamu benar. Tapi katanya 2 minggu lalu, 300 prajurit tiba-tiba lenyap. Tinggal perkemahan kosong. Apa siluman itu muncul lagi? Jangan ngaco. Ayo ikut aku masuk lihat. Ada orang? Kosong. Ayo! Ada orang? Tak ada. Ayo. Ayo! Kak, kosong? Kak, sini juga kosong. Sini juga kosong. Masa? Benar-benar tak ada orang? Semua, jangan takut. Nona. Nona. Dewi Melati. Nona. Melati, kamu? Nona, akhirnya kususul juga. Seumur hidup, aku akan tetap ikut kamu. Melati. Melati. Nona, jangan pergi. Jangan usir aku lagi. Aku takkan usir kamu lagi, Melati. Nona, aku mau ikut denganmu seselamanya. Kamu jangan selalu nakuti aku. Kak, malam ini kita nginep di mana? Banyak tenda kosong. Takut nggak ada tempat, Hoi, besok cari siluman yuk. Cari apa sih? Kamu diam saja di barak. Kak, kamu nggak ngajak kami lagi? Nggak, kita harus pergi. Kita nggak kemana-mana. Kita bermarkas di sini, siluman bakal nyamperin kita. Malam ini lebih waspada, ya istirahatlah lebih awal. Kurasa malam ini mungkin malam terakhir kita. Melati ngomong apa sih? Jangan asal ngomong. Jangan-jangan dia memang licik dan kejam. Aku peringatkan ya. Jangan ngomong engako di sini ya. Aku ngomong engako. Iya. Aku cuma ngingetin kalian baik-baik ya. Aku di jalan ke sini, tapi aku dengar banyak cerita tentang tanah arwah. Semakin dekat semakin serem. Mau dengar? Oga. Semua cepat tidur. Cerita dong, kami mau dengar. Cerita. Kalian yang minta, dengar jangan nyesel ya. Soal tanah arwah ini, aku ini dengarnya dari warga di sepanjang jalan. Cerita aja cerita. Silumannya kayak apa? Iya, ceritain dong kayak gimana? Kalian enggak lewat jalur kecil? Ya jelas enggak tahu. Ceritanya negeri arwah ini, makin dekat, kabarnya makin serim. Beneran? Bohong kali. Ya udah, anggap aja lagi dengar cerita. Walau tanah arwah pernah ditempati Raja Yasa kita lebih dari 300 pendekar dan aman. Tapi baru 2 minggu lalu, suatu malam gelap gulita, di negeri arwah tiba-tiba muncul gerombolan siluman. Beneran Katakan, ada siluman? Seperti apa rupa siluman? Beragam bentuknya. Ada yang berwajah seram bertaring, ada yang bermulut lebar mengerikan. Jangan ngarang. Ngarang, terus saja ngarang. Semua bangun, tidur lagi. Jangan dengar gadis ini ngoceh ngaco. Ayo. Yang kukatakan itu benar. Kalian pasti pernah dengar, Surya Wijaksana pernah menaklukkan siluman di bawah menara penjinak siluman. Menara penjinak siluman? Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya, manusia lawan siluman. Itu terjadi di sini. Beneran nggak? Mereka itu cara nangkap orang beda. Cara makannya juga lain.
Sama kayak makan ikan, dibikin pingsan dulu, lalu dibelah dari dagunya ke bawah. Keluarkan lagi semua isi perutnya. Lalu begitu, dipotong-potong. Ada yang suka dipanggang, ada yang suka direbus. Ada yang suka makan mentah. Nikmat sekali. Dewi Melati, yang kau bilang itu benar? Nona, aku sudah cari tahu dengan jelas. Yang kukatakan itu semuanya benar. Sudah, kita tidur saja ya. Ayo pergi. Bangun. Lihat kak kedua sendirian aja berani banget. Tidur di luar pun dia tak takut. Iya, aku dengar dari Melati, rupa siluman makan orang itu. Ngebayanginnya aja udah ngeri. Kurasa tempat ini terlalu berbahaya. Kita lebih baik mengungsi. Mundur. Si siapa panggil kakak kedua? Kau yang pergi. Pergi. Kak, siluman. Siluman. Siluman nyawamu? Kak, ini kami. Kakak kedua. Ini kami. Udah jam berapa ini? Kok masih belum tidur? Kakak kedua dengar kata Dewi Melati. Kau masih bisa tidur? Kau tidak takut? Takut apa tidur? Kakak kedua. Ada Arga Saputra di sini. Ditambah busur langit dan buminya. Siluman mana yang tak gemetar ketakutan? Busur langit dan bumi memang pernah dipakai. Tapi lalu bukannya hilang. Kak kedua, kita tak bisa lama di sini. Kita mundur. Omong kosong. Kita ini pilihan Raja Yasa, pasukan elit. Kita 7 bersaudara. Kapan pernah jadi pembelot di medan perang? Itu medan perang, berbeda dengan ini. Di sini, penuh siluman. Kakak kedua, kami belum punya istri. Kalau memang jantan, tetap di sini. Mau pergi? Pergi sekarang. Kakak kedua. Nah, baru saudara sejati. Kurasa ketujuh benar. Bocah kurang ajar. Kak kedua, dulu kami semua nurut padamu. Kali ini kamu harus nurut sama kami. Apa? Kalian mau memberontak ya? Arga udah bangun. Kok cuma kalian berdua, 7 pendekar mana? Bangunkan mereka. Ya. Semua kabur. Nggak mungkin. Bocah-bocah ini? Kenapa tak ikut kabur? Arga, tenang saja. Sekalipun seluruh dunia meninggalkanmu, aku juga tak akan meninggalkanmu. Buat apa kalian tinggal tak bisa bantu, mending kabur bareng. Kecuali aku mati. Terserahlah. Nona. Melati, sebaiknya pulang saja. Nona, tidak. Kalau pulang, kita pulang bareng. Xiao Tao, kau datang saja sudah membuktikan persahabatan kita. Aku tahu kau anggap aku saudari terbaikmu. Tapi, Nona, saudari baik, tak bisa hidup bersama. Meski kita tak lahir bersama. Melati, pikirkan, kita ke tanah arwah tak seorang pun tahu. Kalau aku kenapa-kenapa, ayahku bahkan takkan menemukan jenazahku. Aku tak mau beliau menua sendirian,
Melati, tolong, kamu harus jaga dia. Kalau kamu... Tenang saja, aku kan masih punya Hoi kan? Baik, aku pulang dulu beritahu ayah. Bilang padanya, kau dan Hoi di tanah kematian, berburu iblis. Suruh dia kirim bala bantuan kemari. Untuk kalian ya. Cepatlah pulang. Nona, hati-hati. Sudah, jangan cerewet. Aku tahu akan berhati-hati. Baginda beberapa waktu lalu, Wugang sibuk dengan banyak urusan kecil dan tenaganya belum pulih. Jadi soal pengangkatan pejabat kota sempat ditunda. Kini saatnya mendesaknya ambil alih. Paduka, dan Zhu ada benarnya. Pasar belakangan ini kacau sekali. Sebaiknya suruh Wugang membereskannya.